Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi dengan saya di mata kuliah Logika Informatika. Baik, bagaimana kabarnya semua? Ya, mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesehatan. Baik, pada pertemuan hari ini ya, ini merupakan pertemuan yang ke-10 dan kita akan membahas materi pada mata kuliah Logika Informatika ini, yaitu terkait dengan tautologi. Adapun tujuan daripada perkuliahan kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mendefinisikan tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Lalu yang kedua adalah mahasiswa dapat menentukan ekspresi logika yang termasuk dalam tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa dapat menentukan tautologi tanpa tabel kebenaran. Yuk kita langsung masuk ke materi yang pertama. Nah, berikut definisi tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Yang pertama, tautologi. Jadi tautologi itu adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai benar. Nah, kemudian kontradiksi. Jadi kontradiksi adalah kebalikan daripada tautologi. Nah, kontradiksi adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai salah. Nah, selain daripada tautologi, kontradiksi, ini termasuk kontingensi. Jadi kontingensi itu adalah proposisi majemuk yang tidak selalu bernilai benar dan tidak selalu bernilai salah. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh daripada masing-masing sifat-sifat ini. Baik, kita masuk ke tautologi. Jadi kita ulangi, definisi tautologi itu adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai benar. Jadi inti daripada tautologi, kalau nilai kebenarannya selalu bernilai benar, maka proposisi majemuk itu disebut sebagai tautologi. Nah, kita misalkan ada sebuah contoh, diberikan sebuah ekspresi logika P disjungsi negasi P. Jadi ekspresi logika ini kita akan cek apakah dia termasuk tautologi atau bukan. Nah, caranya pasti kita gunakan tabel kebenaran untuk menentukan nilai kebenarannya. Baik. Nah, kita amati tabel kebenarannya ya. Berdasarkan tabel kebenarannya, hasil daripada ekspresi logika P disjungsi negasi P mendapatkan nilai yang benar yang pertama, terus yang kedua adalah mendapatkan nilai benar juga, sehingga ekspresi logika P disjungsi negasi P ini mendapatkan nilai kebenaran selalu bernilai benar. Nah, karena nilai kebenarannya selalu benar, maka ekspresi logika P disjungsi negasi P ini termasuk tautologi. Lalu kemudian contoh yang kedua, diberikan ekspresi logika negasi P konjungsi Q ya, lalu disjungsi Q. Maka kita buat tabel kebenarannya sama seperti contoh yang pertama. Nah, berdasarkan dari tabel kebenaran ini, maka didapatkan nilai daripada ekspresi logika tersebut, yaitu selalu mendapatkan nilai yang benar. Nah, karena nilai kebenarannya selalu benar, maka ekspresi logika negasi P konjungsi Q
lalu disjungsi Q termasuk tautologi. Jadi inti daripada tautologi ini apabila proposisi majemuk ini ya nilai kebenarannya selalu bernilai benar, sehingga proposisi majemuk ini termasuk tautologi. Kemudian kontradiksi. Kontradiksi itu adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai salah. Jadi kontradiksi ini adalah kebalikan daripada tautologi. Kalau tautologi tadi selalu bernilai benar, tetapi kalau kontradiksi selalu bernilai salah. Nah, misalkan ada sebuah contoh diberikan ekspresi logika P konjungsi negasi P. Jadi kita akan menentukan ekspresi logika ini apakah dia termasuk kontradiksi atau bukan. Jadi yang pertama pastinya kita harus menentukan nilai kebenaran daripada ekspresi logika ini dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, kita amati dari tabel kebenarannya ya, dari hasil daripada ekspresi logika P negasi P disjungsi negasi P ini telah menghasilkan nilai kebenaran yang selalu bernilai salah ya, yang selalu bernilai salah, sehingga ya ekspresi logika P disjungsi negasi P ini termasuk kontradiksi. Jadi intinya adalah kalau nilai atau hasil daripada ekspresi logikanya itu ya selalu bernilai salah, maka ekspresi logika tersebut termasuk kontradiksi. Nah, contoh kedua ya, diberikan sebuah ekspresi logika negasi P disjungsi Q lalu konjungsi Q. Nah, lalu kita buat tabel kebenarannya. Nah, hasil daripada tabel kebenarannya ini didapat bahwasanya ekspresi logikanya juga mendapatkan nilai kebenarannya selalu salah, sehingga ekspresi logika dari negasi P konjungsi Q lalu disjungsi Q ini termasuk kontradiksi. Jadi inti daripada kontradiksi ini apabila sebuah proposisi majemuk itu selalu bernilai salah, nah, sehingga proposisi majemuk itu termasuk sebagai kontradiksi. Ya, kemudian kita masuk ke kontingensi. Jadi definisi kontingensi itu adalah proposisi majemuk yang tidak selalu bernilai benar dan juga tidak selalu bernilai salah. Jadi selain daripada tautologi ya dan juga kontradiksi, maka itu termasuk kontingensi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Misalkan diberikan ekspresi logika P implikasi Q lalu konjungsi P, maka kita amati ya dari hasil daripada tabel kebenarannya ya, nilai kebenarannya adalah ada nilai benar, kemudian ada salah dan salah. Jadi inti daripada kontingensi ini apabila nilai kebenaran dari ekspresi logika terdapat nilai benar dan juga terdapat nilai yang salah, sehingga ekspresi logika ini termasuk kontingensi.
Nah, selanjutnya kita akan menentukan sebuah tautologi tapi tanpa menggunakan tabel kebenaran. Nah, untuk menentukan nilai-nilai kebenaran dari sebuah ekspresi logika, ya, tabel kebenaran itu merupakan cara atau alat yang paling efektif. Ya, apakah misalkan dua variabel ya atau tiga variabel, akan tetapi jika lebih dari itu ya, lebih dari tiga variabel, maka penggunaan tabel kebenaran pastinya akan menghabiskan ruang kerja, ya, menghabiskan ruang kerja, dan juga pastinya butuh juga ketelitian yang lebih ekstra dan memakan waktu yang cukup banyak. Namun selanjutnya ini ya, kita akan membahas ya bagaimana kita menentukan tautologi tanpa harus menggunakan tabel kebenaran. Ya, yang pastinya dengan bantuan tautologi yang telah diketahui. Nah, misalkan ya, di sini ada contoh jika diketahui sebuah ekspresi logika negasi dalam kurung P konjungsi Q disjungsi Q merupakan tautologi. Jadi ini ada sebuah ekspresi logika yang diketahui, ya. Kemudian kita akan tentukan atau kita buktikan sebuah ekspresi logika negasi dalam kurung siku, lalu dalam kurung P implikasi Q, konjungsi R, barulas kurung siku, kemudian disjungsi R. Juga merupakan tautologi. Jadi kita akan buktikan bahwa ada ekspresi logika yang lain. Kita akan buktikan apakah dia juga merupakan tautologi. Nah, untuk menjawab dari soal seperti ini, maka ada beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita harus perhatikan ekspresi logika yang diketahui dulu. Maka kita amati dulu ini ya, ekspresi logika yang diketahui. Nah, ekspresi logika ini ya terdapat tiga operator logika, yaitu ada tanda negasi ya, kemudian konjungsi, dan yang terakhir adalah disjungsi. Ya, fungsinya daripada untuk mengamati ekspresi logika ini adalah untuk memudahkan kita agar bisa menyesuaikan ya dari ekspresi logika yang akan kita buktikan menjadi ekspresi logika yang diketahui. Kemudian ya, setelah itu ekspresi logika yang dibuktikan itu kita sesuaikan bentuknya ke ekspresi logika yang diketahui dengan cara permisalan. Nah, nah, ini yang akan kita buktikan bahwa ini merupakan tautologi. Nah, ekspresi logika ini ya, kita bisa bentuk menjadi seperti di bawah. Seperti di bawah ini ya. Nah, caranya seperti apa? Jadi nilai ini kita melakukan permisalan ya, kita melakukan permisalan. Berarti P implikasi Q ini kita misalkan sebagai A ya, sebagai A. Lalu kemudian R ini kita misalkan sebagai B. Nah, berarti sama juga ini ya. R kita misalkan sebagai
sebagai B. Sehingga bentuk daripada ini ya, ekspresi logika ini bersesuaian dengan ekspresi logika yang diketahui tadi ya. Sesuai dengan ekspresi logika yang diketahui sebagai tautologi. Nah, ini ya ekspresi logika yang diketahui. Nah, karena ya kita sudah sesuaikan bentuknya sesuai dengan ekspresi logika yang diketahui bahwa itu adalah tautologi, maka ekspresi logika ini juga merupakan tautologi. Jadi intinya adalah apabila ya suatu ekspresi logika yang sudah kita buktikan itu kita bisa sesuaikan dengan operasi logika yang diketahui sebagai tautologi, maka ekspresi logika tersebut juga merupakan tautologi. Nah, kita lihat di sini bentuk daripada ekspresi logika yang telah kita buktikan. Sesuai ya, bentuknya itu sesuai. Misalkan ini negasi dalam kurung A konjungsi B. Nah, di sini juga bentuknya sesuai ya. Negasi P konjungsi Q. Lalu kemudian disjungsikan lagi. Nah, disjungsi B. Nah, di sini sebelahnya adalah disjungsi Q. Sehingga bentuknya itu adalah bersesuaian, sehingga ekspresi logika ini disebut sebagai tautologi. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan kalau ada yang ragu ya, kita bisa membuat sebuah tabel kebenaran. Jadi hasil daripada tabel kebenaran di sini membuktikan bahwa nilai kebenarannya selalu benar, sehingga ekspresi logika ini disebut sebagai tautologi.